Hey, aku Cindy. Follow akun ini kalau kalian pengen upgrade diri jadi lebih baik. Kali ini aku mau bahas tentang feminine energy. Apa itu feminine energy? Banyak orang yang ngira feminine energy itu adalah tentang pakai gaun yang indah, ngomong dengan suara yang lembut, terus selalu terlihat anggun di depan orang lain. Padahal, feminine energy itu jauh lebih dalam daripada itu. Feminine energy itu adalah kemampuan seorang wanita untuk tetap jadi dirinya sendiri tanpa harus maksa dunia untuk menerimanya. Dia itu nggak sibuk ngejar validasi karena dia tahu nilainya nggak ditentukan oleh siapa yang milih dia. Jadi feminine energy itu adalah ketenangan di tengah kekacauan. Ibaratnya sebuah air yang mengalir di sungai gitu. Dia nggak harus selalu menang dalam setiap perdebatan. Dia nggak harus selalu membuktikan kalau dirinya itu kuat. Karena dia paham nggak semua hal perlu dilawan dan nggak semua orang perlu diyakinkan. Seorang wanita yang hidup dengan feminine energy nggak jalan dengan tergesa-gesa. Dia itu paham banget bahwa bunga itu nggak pernah lari untuk mekar. Bunga hanya tumbuh dengan sabar, lalu keindahannya menarik perhatian dengan sendirinya. Begitu pula dirinya, si penganut feminine energy. Dia nggak pernah ngejar cinta dengan memohon-mohon, gitu nggak pernah. Dia nggak ngejar perhatian, dan dia nggak pernah mengorbankan harga dirinya. Dia nggak ngejar penerimaan dengan mengubah siapa dirinya sebenarnya. Karena dia tahu apa yang memang ditakdirkan untuknya akan datang tanpa perlu dipaksa. Feminine energy itu bukan tentang jadi lemah ya, justru sebaliknya. Ada kekuatan besar dalam kelembutan. Ada keberanian besar dalam kemampuan untuk tetap tenang saat dunia nyuruh kamu untuk panik. Feminine energy itu ngajarin bahwa nilai seseorang wanita gak bertambah ketika seseorang mencintainya, dan gak akan berkurang pula ketika seseorang meninggalkan dia. Nilainya itu tetap ada, tetap utuh, tetap berharga, dan gak perlu dibuktikan ke siapapun. Karena seorang wanita mulai memahami hal ini, hidupnya perlahan-lahan mulai berubah. Dia berhenti ngejar, dia berhenti memohon, dia berhenti nempatin dirinya di urutan yang terakhir. Terus, untuk pertama kalinya, dia jadi lebih milih dirinya sendiri. Dan di sanalah pesonanya mulai tumbuh. Bukan pesona yang berisik dan haus perhatian, bukan. Tapi pesona yang tenang, elegan, dan sulit untuk dilupakan. Jadi, feminine energy itu bukan tentang jadi wanita yang sempurna. Feminine energy itu adalah keberanian untuk tetap lembut di dunia yang ngajarin kamu untuk selalu keras. Jadi di era yang serba cepat ini, kata feminin itu sering kali disalahartikan gitu. Banyak cewek-cewek, banyak wanita yang pengen jadi lebih feminin, tapi justru merasa bingung karena terlalu banyak pendapat yang beredar di luar sana. Sebagian orang mengatakan kalau wanita feminin tuh harus selalu lembut gitu. Sebagian lainnya menganggap bahwa wanita feminin itu nggak boleh ambisius. Ada pula yang percaya bahwa jadi feminin tuh berarti bergantung pada orang lain. Padahal banyak dari anggapan tersebut yang cuma mitos gitu kan. Jadi aku mau bahas di sini mitos-mitos yang sering aku dengar yang beredar di luar sana. Yang pertama, mitos bahwa wanita yang feminin itu lemah. Ini mungkin mitos yang paling sering dipercaya karena kita hidup di dunia yang sering mengaitkan kekuatan dengan suara yang keras, terus sikap yang tegas, terus kemampuan yang mendominasi gitu kan. Jadi akibatnya kelembutan sering dianggap sebagai kelemahan. Jadi wanita feminin tuh lemah gitu. Padahal nggak semua kekuatan harus kelihatan keras gitu kan. Dibutuhkan kekuatan untuk tetap tenang saat sedang terluka, atau dibutuhkan keberanian untuk memaafkan tanpa melupakan pelajaran hidup gitu kan. Dibutuhkan kedewasaan untuk menjaga hati
supaya tetap lembut meskipun pernah dikecewakan. Kelembutan itu bukan lawan dari kekuatan ya. Kelembutan itu adalah, justru menurutku kelembutan itu adalah bentuk kekuatan yang lebih tenang gitu. Terus mitos yang kedua, wanita feminin itu harus selalu diam dan nurut. Hah? Diam dan nurut? Menjadi feminin itu bukan berarti kehilangan suara. Coba lihat ibu kita Kartini. Dia feminin, tapi dia juga mengeluarkan suara. Emansipasi wanita, ya kan? Kekuatan feminin itu benar-benar dahsyat gitu loh. Wanita feminin tuh tetap bisa punya pendapat, punya impian, dan batasan yang jelas gitu. Dia mampu mengatakan tidak ketika sesuatu yang gak sesuai dengan nilai dirinya. Perbedaannya, dia gak perlu berteriak untuk didengar. Dia bicara dengan tenang tapi tegas. Dia menghargai orang lain tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Terus mitos yang ketiga, wanita feminin gak boleh ambisius katanya. Banyak wanita merasa harus milih antara jadi feminin atau jadi sukses. Padahal keduanya bisa berjalan berdampingan kan? Kamu bisa jadi feminin dan juga sukses. Lihat itu Ibu Sherly, ya kan? Panutanku, Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara. Buat kalian yang gak tahu, kalian wajib lihat deh. Itu energi femininnya bener-bener kelihatan banget. Tapi dia tegas dan jadi sukses juga. Jadi feminin itu bukan berarti gak punya tujuan yang besar. Bukan berarti gak boleh bangun bisnis, mengejar karir, atau mewujudkan mimpi. Wanita feminin itu tetap bisa jadi pemimpin, tetap bisa jadi pengusaha, tetap bisa jadi sosok yang mandiri. Karena femininitas itu bukan tentang seberapa kecil pencapaiannya kamu, tapi tentang gimana kamu membawa dirimu dalam perjalanan menuju pencapaian tersebut. Terus mitos yang keempat, wanita feminin harus menyenangkan semua orang. Ini adalah jebakan yang sering bikin banyak wanita kehilangan dirinya sendiri. Karena mereka tuh takut ngecewain orang lain gitu. Takut dianggap jahat, takut gak disukai. Lalu mereka mulai mengabaikan kebutuhan dirinya demi menjaga kenyamanan semua orang. Padahal wanita feminin yang sehat memahami satu hal yang penting. Gak semua orang harus menyukai dia. Dia tetap baik, tapi gak biarin orang lain melanggar batasannya. Dia tetap lembut, tapi gak ngebiarin dirinya diperlakukan sembarangan. Kayak gitu. Terus mitos yang kelima, wanita feminin itu selalu sempurna. Gak ada wanita yang selalu tenang. Gak ada wanita yang selalu percaya diri. Gak ada wanita yang selalu merasa cantik setiap hari. Jadi feminin itu bukan tentang jadi sempurna. Jadi feminin itu adalah tentang menerima dirinya sendiri sebagai manusia yang terus bertumbuh. Ada hari ketika kamu ngerasa kuat, ada hari ketika kamu ngerasa rapuh, dan keduanya nggak membuat kamu jadi kurang berharga. No. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu, feminine energy itu bukanlah topeng yang harus dikenakan setiap saat. Bukan pula aturan yang membatasi siapa dirimu. Feminine energy adalah ruang aman untuk jadi wanita yang lembut tanpa rasa lemah, kuat tanpa ngerasa kehilangan keanggunan, dan percaya diri tanpa merasa harus lebih baik dari orang lain. Karena pada akhirnya wanita yang feminin itu bukanlah wanita yang berusaha terlihat sempurna. Ia adalah wanita yang mengenal dirinya sendiri, lalu menjalani hidup dengan tenang tanpa perlu membuktikan kepada siapapun. Jadi, menjadi wanita feminim bukan tentang mengubah dirinya kamu jadi orang lain. Ini tentang kembali menjadi dirimu yang paling utuh. Oke, terima kasih udah nontonin video aku sampai akhir. Ini adalah video pertama aku, jadi aku harap di video-video berikutnya
bisa lebih baik lagi. Aku mau bahas tentang feminine energy dan boundaries and self-worth juga. Jadi untuk upgrade diri, kita upgrade diri bareng-bareng. Aku juga upgrade diri, kamu juga upgrade diri. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video aku ini. Jangan lupa subscribe dan komentarnya yang membangun supaya video-video aku berikutnya lebih baik lagi dan channel ini bisa bertumbuh jadi lebih baik lagi. Thanks for watching and see you in my next video.